Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Bapak muliakan, yang Bapak banggakan, anak SMK Negeri 1 Alian, mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini tanggal 19 Januari 2021, materi bab 9. Kita lanjutkan ke bab 10 karena bab 9 alhamdulillah sudah selesai. Wabil khusus untuk anak-anak kelas 11 baik TKR maupun perbankan, semoga materi ini dapat sedikit membuat kalian memahami, karena pembelajaran hari ini adalah daring, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh online. Jadi Bapak berharap melalui penjelasan video ini kalian sedikit bisa memahami. Kalau nanti belum paham bisa kalian WA ke nomornya Pak Anwar, dan semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi Pak Anwar dan juga buat kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, materi bab 10 adalah tentang penyelenggaraan jenazah, di mana bahwa manusia setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati atau meninggal. Dan orang meninggal itu jenazahnya wajib untuk diurus, untuk dimakamkan. Apabila dalam suatu desa ada seorang muslim yang meninggal dunia, akan tetapi satu desa ini tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka akan berdosa seluruh orang atau seluruh manusia yang ada di desa tersebut. Maka ini disebut dengan hukum fardu kifayah. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tadi, ya, sudah Bapak jelaskan di depan. Baik anak-anakku semuanya, bahwa kalian besok akan kembali ke masyarakat, hidup di masyarakat, dan sudah barang tentu kalian besok akan terjun langsung ikut membantu saudara muslim kita. Misalkan ada yang meninggal dunia di desa, kita sebagai seorang muslim paling tidak ikut bisa membantu mengkafani atau menyolatkan, paling tidak minimal menyolatkan. Pengurusan jenazah biasanya sudah ada. Kalau kita mau ikhlas membantu, fa insyaallah Allah akan memberikan pahala yang amat luar biasa kepada siapapun yang mau membantu untuk pengurusan jenazah. Karena pada dasarnya bahwa kita besok akan meninggal, dan kita tidak tahu meninggal kita itu di usia berapa. Bisa bayi, bisa dalam kandungan, bisa anak balita, bisa remaja, bisa tua, bisa muda, dan kapanpun kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita akan kembali kepada Allah seyogyanya. Sebelum kita kembali kepada Allah, mari kita untuk kembali ke jalan Allah, untuk tidak berbuat maksiat. Sebelum ajal tiba, kitalah segera untuk bertaubat, bahwa manusia memang tidak lepas dari yang namanya dosa. Manusia pasti berdosa. Mari dosa-dosa kita sedikit demi sedikit kita hapus dengan berbuat taubat. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya dan tidak akan pernah diulangi lagi. Begitu anak-anakku semuanya, semoga ini bisa menjadi sebuah renungan bagi Pak Anwar dan juga kalian di rumah yang melihat video penjelasan sedikit dari Pak Anwar ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran pengurusan jenazah. Sebelum kita belajar tentang pengurusan jenazah, kita akan bertafakur dulu. Itu ada sebuah kisah dari Rasulullah SAW. Dulu ada jenazah berubah menjadi babi hutan. Bagaimana kisahnya? Dulu ada seorang anak kecil mendatangi Rasulullah SAW sambil menangis.
Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah, anak-anakku semuanya yang sedang duduk bersama para sahabat. "Mengapa engkau menangis wahai anak kecil?" tanya Rasulullah. Anak kecil menjawab, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal. Ayahku meninggal, tapi tidak ada seorang pun yang datang melayat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku nanti? Siapa yang akan memandikannya ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah segera menyuruh sahabat Abu Bakar dan Umar. "Abu Bakar, Umar, segera engkau pergi ke rumah anak kecil itu." Lalu Abu Bakar dan sahabat Umar ini langsung bergegas menuju ke rumahnya anak kecil ini. Keduanya sangat kaget, Abu Bakar dan Umar, karena saat jenazah itu dilihat, ia berubah menjadi seekor babi hutan. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mendatangi rumah itu dan berdoa kepada Allah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya, dengan mendoakan semoga jenazah ini berubah menjadi manusia kembali seutuhnya." Ya, itu doa Rasulullah. Lalu beliau mendatangi rumah itu dan berdoa sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Ya. Kemudian Nabi Muhammad menyolatkan dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa heran para sahabat karena saat jenazah itu akan dimakamkan, ia berubah kembali menjadi babi hutan. Masya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, anak-anakku semuanya, melihat kisah ini, semoga kita diberikan husnul khotimah ketika kita meninggal kelak ya Allah, dalam keadaan zikir, dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan sholat, dan dalam keadaan dekat taqarrub Allah. Kita selalu ingat kepada Allah ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah. Anak-anak semuanya, jadilah kita semuanya menjadi yang bermanfaat. Walaupun sekecil perbuatan kita yang baik, Allah akan membalasnya. Dan seberat perbuatan, sejelek perbuatan, sedikit atau besar, Allah juga akan membalasnya. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan kepada anak itu mengenai apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya. Anak itu menjawab, "Ayahku tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya," jawab anak itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, lihatlah sendiri kalian. Begitulah akibatnya bila seorang meninggalkan sholat 5 waktunya selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat." Anak-anakku semuanya, dari kisah ini, mari anak-anakku semuanya, Bapak berpesan, dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan dalam perjalanan, dalam sesibuk apapun, mari ayo bersama-sama Pak Anwar juga belajar untuk jangan sampai meninggalkan sholat. Seandainya kita dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, dengan duduklah. Duduk tidak bisa dengan berbaringlah. Berbaring tidak bisa dengan menggunakan kedipan mata, hati. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita, selalu menjaga sholat kita tidak sampai lalai ya Allah, supaya kita semuanya mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 11 perbankan dan TKR, teknik kendaraan ringan, materi ini sebagai awalan tafakur untuk pengurusan jenazah. Nanti setelah video ini kita akan memasuki video yang kedua, yaitu bagaimana cara pengurusan jenazah. Terima kasih, semoga memberikan inspiratif buat kalian semuanya dan juga kepada dirinya Pak Anwar pribadi yang terus dan terus berubah untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Taqarrub ilallah. Semoga kita semuanya husnul khatimah dan mendapatkan kita masuk di jannahnya Allah. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Salam sehat, salam anak soleh, salam anak soleha. Semoga kita semuanya bisa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.